till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas soal UTBK 2020, soal nomor 1. Langsung saja kita baca soalnya bersama-sama. Jika A itu ada di antara 0 dan 1, maka ketidaksamaan tersebut mempunyai penyelesaian. Oke, kita akan jawab. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan kalian dalam mengerjakan soal ini. Ada 3 cara yang ingin saya perlihatkan kepada kalian. Tujuannya adalah agar kalian punya mindset bahwa matematika itu untuk mendapatkan jawabannya tidak hanya harus dengan satu cara saja, tapi kita bisa mengerjakannya dengan banyak cara dan itu hasilnya sama berdasarkan wawasan yang kita miliki gitu. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. Cara yang pertama itu adalah cara yang paling general. Itu hampir semua pertidaksamaan itu dapat diselesaikan dengan cara pertama ini, yaitu kita pindahkan semua itu ke ruas kiri, kemudian kita jadi tinggal 0 di ruas kanannya. Kemudian cara yang kedua itu kita jadikan pembilangnya ini jadi pengali semua gitu. Kita tarik 3-nya kan. Kemudian ternyata penyebutan pembilang ini sama. Jadi bisa kita coret gitu. Nah, ini jadi tinggal 3. Jadi 3 itu kurang dari A pangkat X. Nah, jika teman-teman bertanya, apakah semua pertidaksamaan itu dapat jika penyebutan pembilang itu dapat dicoret? Jawabannya tidak semua ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena jika penyebutnya ini 0, maka itu tidak berlaku teman-teman pencoretan ini. Nah, karena di sini tidak sama dengan 0, maka boleh saja dicoret gitu. Tahu dari mana A pangkat X plus 1 itu tidak sama dengan 0? Nah, karena di soal A itu ada di antara 0 dan 1. Jadi A-nya itu positif. Jadi jika suatu bilangan itu positif, kemudian dia punya pangkat, mau pangkatnya itu negatif atau sama dengan 0 atau positif, hasilnya dipangkatkan itu dengan berapapun, asal dia itu positif A-nya ini, maka dia akan selalu positif gitu. Jadi otomatis ketika ditambah 1 dia akan lebih dari 0, alias tidak mungkin juga tidak sama dengan 0 gitu. Karena dia selalu positif kan, kecuali dia negatif, maka kemungkinan jika ditambah 1 bisa aja dia sama dengan 0 gitu. Tapi ini karena A pangkat X-nya selalu positif, maka dia tidak mungkin sama dengan 0. Lalu cara yang ketiga, itu penyebutnya ini kita kalikan dengan A pangkat X. Nah, ini ada syaratnya juga teman-teman. Jadi nggak semuanya bisa seperti ini gitu, kita kalikan. Jadi syaratnya itu penyebutnya ini harus lebih dari 0 dan penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Oke. Nah, ini contohnya teman-teman. Contoh yang ini tadi. Yaitu A ini kita pilih saja 0,5 itu sebagai A ya. Nah, kemudian pangkatnya itu negatif kan teman-teman, negatif 1. Nah, ternyata hasilnya itu sama dengan 2 gitu. Jadi positif kan teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sebelum kita menjawab soal tadi dengan cara pertama, kedua, dan ketiga itu, saya ingin mengingatkan kembali tentang logaritma di sini. Nah, jika kalian sudah tahu, kenal, jadi saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang logaritma ini. Oke, misalkan ada A pangkat C sama dengan B di sini. Ketika kita logaritmakan, jadi seperti ini teman-teman. Dengan syarat A-nya itu harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Kemudian B-nya itu harus lebih dari 0. Nah, A di sini itu adalah basis, yaitu bilangan pokok. Sedangkan B-nya itu disebut bilangan numeris, yaitu bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Yang C-nya ini merupakan hasil logaritma. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini kita akan kerjakan soal tadi dengan cara yang kedua, yaitu cara yang paling mudah menurut saya. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita logaritmakan dengan basis A. Nah, jika kalian lihat di sini, tandanya ini tadi kan kurang dari. Nah, setelah di logaritmakan dengan basis A,
dia menjadi lebih dari, berubah tanda kan teman-teman. Nah, kenapa? Karena A-nya itu ada di antara 0 dan 1. Jika A-nya itu lebih dari 1, maka ketika kita logaritmakan dengan A, yang A-nya itu lebih dari 1, maka tidak terjadi perubahan tanda ya teman-teman. Jadi begitu simpelnya teman-teman. Kemudian X yang ada di basis ini, pangkat dari basis ini, kita jadikan pengali berdasarkan sifat logaritma. Nah, kemudian alog A ini sama dengan 1. Jadi X dikali 1 sama dengan X. Sehingga alog 3 itu lebih dari X atau X-nya itu kurang dari alog 3. Nah, jadi jawaban dari soal ini tadi itu sama dengan yang saya teman-teman. X kurang dari alog 3. Kemudian kita akan mengerjakan dengan cara yang pertama, yaitu cara yang paling general. Jadi kita lanjut aja ya teman-teman. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita samakan penyebutnya. Kemudian kita gabung teman-teman. Kemudian ini kita kalikan A pangkat X ini dengan 1, kemudian kita kalikan lagi A pangkat X ini dengan A pangkat X lagi. Nah, jika teman-teman bingung kenapa A pangkat X dikali A pangkat X itu sama dengan A pangkat 2X. Nah, seperti ini teman-teman prosesnya, yaitu A pangkat X dikali A pangkat X sama dengan A pangkatnya kita tambah, jadinya A pangkat 2X. Oke, gitu ya teman-teman, simple sekali. Nah, kemudian kita urutkan pangkat yang terbesar itu kita urutkan di depan, kemudian diikuti dengan 2 kali A pangkat X, kemudian plus 3. Oke, jadi 2 dikali A pangkat X itu dari sini. 3 kali A pangkat X dikurang A pangkat X. Jadinya 2 A pangkat X. Kemudian kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga tandanya ini berubah teman-teman. Tujuannya adalah agar memudahkan kita ketika kita ingin menyederhanakan pembilang ini teman-teman. Jadi pembilang di sini itu dapat disederhanakan sehingga mempersimpel kerjaan kita. Nah, untuk lebih mempersimpel lagi, kita misalkan A pangkat X-nya itu sama dengan Y. Nah, sehingga pembilang ini menjadi Y kuadrat min 2Y min 3, atau bisa kita faktorkan menjadi Y min 3 dikali Y plus 1. Kemudian penyebutnya kita ganti juga sehingga menjadi Y plus 1. Oke. Kita taruh di sini, jadinya begini teman-teman. Nah, kita lihat sini, pembilang dan penyebutnya sama lagi nih teman-teman. Nah, dan penyebutnya itu tidak sama dengan 0 teman-teman. Jadi bisa kita coret sehingga menjadi seperti ini teman-teman. Oke, jadi Y-nya itu lebih dari 3. Nah, kita lanjut di sini. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke sifat ke asalnya teman-teman, yaitu sama dengan A pangkat X. Jadinya A pangkat X itu lebih dari 3. Kemudian sama dengan cara sebelumnya, kita logkan dengan basis A teman-teman. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian X-nya itu jadi pengali. Kemudian A log A itu sama 1. Kemudian X kali 1 sama dengan X. Jadi X-nya itu kurang dari A log 3. Jadi jawabannya sama ya teman-teman, seperti cara yang sebelumnya itu. Nah, kita lanjut dengan cara yang terakhir teman-teman. Oke, ini untuk nambah wawasan teman-teman ya. Dan juga untuk membuktikan bahwa jawabannya sama, walaupun caranya itu berbeda, asalkan memenuhi aturan di matematika. Oke, langsung saja lanjut. Jika udah bentuknya seperti ini teman-teman, kita lihat di sini 1 plus A pangkat X ya. Nah, di sini bisa kita jadikan juga pengali yang nanti ada pengalinya 1 plus A pangkat X juga. Kita jadikan seperti itu. Nah, kemudian kita pindah semuanya ke rows kiri sehingga tersisa 0 di rows kanannya. Nah, kemudian di sini kita gabungin teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Di sini ada 1 plus A pangkat X. Jadi kita tarik sini 1 plus A pangkat X-nya jadi seperti ini teman-teman. 3 min A pangkat X gitu. Kemudian kita gunakan istilahnya metode uji gitu, metode uji titik. Nah, tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan teman-teman bahwa ini udah pasti kalian udah tahu gitu. Tapi saya ingin melihatkan lagi gitu ke teman-teman bahwa bilangan yang bertanda positif itu jika dikalikan bilangan yang bertanda negatif itu menghasilkan bilangan yang bertanda negatif. Dan bilangan yang bertanda negatif itu pasti selalu kurang dari 0. Kemudian jika tandanya sama, kedua pengali itu tandanya sama, maka akan menghasilkan bilangan positif, dan bilangan positif itu selalu lebih dari 0, termasuk juga yang negatif kali negatif. Nah, ini kita butuhkan nih sifat ini teman-teman. Nah, karena sebelumnya tadi
berdasarkan analisis sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa a pangkat X itu lebih dari 0 kan teman-teman. Sehingga a pangkat X plus 1 itu juga lebih dari 0. Nah, jadi di sini pengali yang satu ini itu positif. Jadi udah dapat dipastikan bahwa 3 min a pangkat X ini yaitu merupakan pengali yang bertanda negatif gitu. Sehingga a pangkat X itu harus lebih dari negatif 1 agar ininya positif gitu, lebih dari 0 gitu. Nah, kita ingin tahu apakah kita bisa mengambil identitas X itu dari pertidaksamaan ini. Untuk mencari tahunya, kita pastikan dulu a pangkat X ini kebenarannya pada pernyataan ini. Jika dia membenarkan pernyataan ini, maka kita bisa mencari identitas X dengan menggunakan pertidaksamaan ini. Caranya adalah seperti ini teman-teman. Nah, kita pilih a pangkat X itu sama dengan 1. Karena 1 itu lebih dari negatif 1 kan teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Kita itu memenuhi syarat gitu. Jadi kita memilih 1 sebagai a pangkat X gitu. Kemudian kita masukkan sini. Nah, ternyata hasilnya 4 teman-teman. 4 itu lebih dari 0. Dan ternyata dia menyalahkan pernyataan ini. Nah, maka kita nggak bisa mengambil identitas X di sini. Karena dia tidak memenuhi ini teman-teman. Nah, jadi kita dapat mengambil identitas X dengan pengali satunya teman-teman. Enggak, a pangkat X itu lebih dari 3. Nah, kita uji ya teman-teman. Saya ingin memperlihatkan bahwa memang hanya ini gitu. Kita dapat mengambil identitas X itu dari pengali ini gitu teman-teman. Ini kita ambil 4 itu lebih dari 3. Jadi ketika kita masukin ternyata negatif 5 teman-teman. Ternyata dia kurang dari 0. Ternyata dia membenarkan pernyataan ini teman-teman. Nah, jadi kita bisa mengambil identitas X itu dari pertidaksamaan ini. Sama seperti cara sebelumnya, yaitu kita logkan dengan basis A, jadi berganti tanda, kemudian X-nya jadi pengali, kemudian A log A-nya jadi sama dengan 1, sehingga X-nya itu kurang dari A log 3. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.